Kabut pekat turun dari lereng Merapi, menutup segala sesuatu dengan tirai putih keabu-abuan. Aku berdiri di tepi sungai yang sepi, tubuhku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena bisikan itu, bisikan yang sejak tadi terus memanggil namaku. Sastro. Suara itu berat, serak, namun akrab. Aku menoleh ke kiri, hanya ada rumpun bambu yang bergoyang pelan. Aku menoleh ke kanan, hanya ada air yang mengalir, hitam dan pekat. Lalu bau itu kembali muncul, bau melati tapi basi, seperti bunga yang sudah layu berhari-hari, bercampur dengan aroma tanah basah yang menyesakkan dada. Tengkukku terasa dingin, seolah ada jari-jari yang menyentuhnya, perlahan menekan. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti menancap dalam lumpur. Bisikan itu semakin dekat. Sastro, ayo, ikut aku. Dan saat aku menutup mata, aku sadar sesuatu. Aku tidak lagi berdiri di tepi sungai yang sama. Di sekelilingku ada cahaya obor redup, bayangan orang-orang yang wajahnya tak terlihat, dan suara gamelan sayup yang entah dari mana datangnya. Namaku Sastro. Aku lahir dan besar di kaki Merapi, tepatnya di daerah Kali Adem. Sejak muda, aku sudah terbiasa dengan suara gemuruh gunung, dengan panah yang kadang bergetar, dengan udara dingin yang menusuk kulit bahkan saat matahari masih tinggi. Pekerjaanku sederhana, penambang pasir. Setiap hari aku dan beberapa orang kampung mengais rejeki dari sungai yang dipenuhi sisa-sisa lahar. Kadang hasilnya banyak, kadang sedikit. Tapi itulah hidup, tak ada yang pasti di bawah bayang-bayang Merapi. Namun malam itu berbeda. Aku ingat jelas, waktu itu sekitar pukul 11 malam. Aku memilih untuk tetap bekerja meski teman-teman sudah pulang lebih dulu. Katanya semakin malam pasir yang terbawa air sungai lebih banyak. Aku pikir semakin aku tekun, semakin banyak uang yang bisa kubawa pulang. Tapi malam itu terlalu sunyi. Suara jangkrik yang biasanya ramai entah kenapa berhenti. Hanya suara aliran air sungai yang terdengar, berat dan lambat, seolah ikut menahan napas. Kabut turun pelan, menutupi cahaya bulan. Tanganku yang menggenggam cangkul tiba-tiba terasa berat, bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang menempel, menekan, membuat dadaku sesak. Aku berhenti sejenak, menatap sekitar. Gelap, hanya bayangan pepohonan yang seperti bergerak-gerak, meski angin hampir tak ada. Lalu aku mencium sesuatu. Aroma itu melati, tapi bukan wangi yang segar. Ini melati yang basi, seperti bunga yang ditaruh di kuburan terlalu lama. Aku menelan ludah. Di tanah berpasir dekat kakiku, aku melihat sesuatu. Sebuah wadah kecil dari anyaman janur. Di dalamnya ada kemenyan, bunga 7 rupa, dan sedikit nasi yang masih hangat. Masih hangat. Itu artinya baru saja ada yang menaruhnya di sana. Tapi siapa? Aku sendirian. Aku yakin sejak tadi tidak ada siapapun yang lewat. Suasana menjadi semakin aneh. Angin berhembus sebentar membawa suara samar seperti bisikan. Aku tak bisa menangkap jelas kata-katanya, tapi bulu kuduku merinding. Aku mundur pelan, cangkul masih kugenggam erat. Namun semakin aku melangkah, semakin aroma melati itu kuat, seolah mengikutiku, seolah menempel di tubuhku.
Aku tahu cerita-cerita tentang Merapi. Orang-orang bilang gunung ini bukan hanya tempat manusia. Ada makhluk-makhluk yang hidup berdampingan yang disebut sebagai penunggu. Dan kalau kau bertemu sesajen yang masih hangat, lebih baik jangan disentuh. Jangan pula kau berlama-lama di sekitarnya. Tapi saat aku hendak pergi, telingaku menangkap suara baru, suara langkah kaki, pelan, teratur, mendekat. Aku menahan napas, lampu Petromax kecil yang kupasang di pinggir ember pasir tiba-tiba berkedip-kedip, lalu redup. Langkah itu berhenti tepat di belakangku. Aku bisa merasakan ada seseorang berdiri di sana. Aku memberanikan diri menoleh dan melihat sosok berpakaian hitam berdiri kaku, wajahnya samar tertutup kabut. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri dengan tubuh kurus tinggi, pakaiannya hitam lusuh seperti kain panjang yang menempel di tubuhnya. Wajahnya samar, kabut terlalu tebal untuk membuatku bisa melihat jelas. Tapi ada sesuatu pada matanya, gelap, dalam, menatapku seolah menembus isi kepalaku. Aku mundur setapak. "Sampeyan siapa?" tanyaku, suaraku bergetar. Sosok itu tak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangan menunjuk ke arah ember pasirku yang hanya terisi setengah. Lalu ia bicara, suaranya serak, berat, seperti keluar dari dasar sumur. "Kalau kau mau, embermu bisa penuh. Setiap malam kau tak perlu capek-capek menggali." Aku terdiam, nafasku tercekak. Aku tahu ini bukan manusia biasa. Orang-orang di kampung sering bicara tentang orang bunian, makhluk yang katanya hidup di dunia lain, berdampingan dengan manusia, tapi tak terlihat kecuali mereka mau menampakkan diri. Mereka bisa memberikan apa saja, kekayaan, hasil bumi, bahkan kekuatan, tapi tentu ada harga yang harus dibayar. Aku berusaha berpikir jernih, tapi saat itu tawarannya begitu menggoda. Penuh ember setiap malam berarti uang, uang untuk keluargaku, untuk makan, untuk anak-anakku sekolah. Tapi aku hendak menolak. Tapi suara itu, suaranya seperti masuk langsung ke kepalaku, menggema di dalam otakku, memaksa. Aku menggenggam cangkulku lebih erat, mencoba bertahan. Namun tiba-tiba sosok itu menyebut namaku, Sastro. Aku terkejut, bagaimana ia tahu namaku. Aku tak pernah menyebutkannya. Suaranya begitu dekat, padahal bibirnya hampir tak bergerak. Aku merasa seluruh tubuhku lumpuh, tak bisa bergerak. Lampu Petromax padam sepenuhnya, gelap, hanya ada dia dan aku. Dalam kegelapan itu, ia melangkah lebih dekat dan berbisik tepat di telingaku. "Aku sudah lama menunggumu." Sejak malam itu, hidupku tidak lagi sama. Aku terus kembali ke sungai, meski hatiku penuh ketakutan. Entah mengapa, aku tak bisa menolak. Seperti ada sesuatu yang menarikku ke sana setiap malam. Sesuatu yang mengikat tubuhku dengan tali tak kasat mata. Dan benar saja, sejak aku bertemu sosok itu, pasir seakan datang sendiri. Tanpa harus menggali keras, ember-emberku penuh. Kadang aku hanya duduk, menunggu, dan saat kulihat kembali, pasir sudah menggunung. Awalnya aku merasa senang, tapi lama-kelamaan aku sadar ada yang salah.
Pasir itu terlalu halus, terlalu bersih. Tak ada kerikil, tak ada ranting. Seakan bukan pasir dari sungai, melainkan pasir dari dunia lain. Yang lebih aneh, jejak kakiku sering hilang. Aku berjalan di tanah basah, tapi saat kulihat ke belakang, tak ada bekas langkah. Seolah aku tak pernah melewati jalan itu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku lelah, mungkin pikiranku yang mulai kacau. Tapi keanehan itu terus bertambah. Suatu malam, temanku Warto ikut denganku. Ia orang yang keras kepala, sering mengejek cerita-cerita mistis. "Ah, Sastro, kamu terlalu percaya tahayul. Yang penting kerja, jangan mau ditakuti kabar-kabar orang kampung." Aku hanya diam. Dalam hati, aku ingin memperingatkannya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Malam itu, kami bekerja berdampingan. Warto menyanyi kecil, suaranya keras, memecah sunyi. Aku sedikit lega, tapi hanya sebentar. Karena tiba-tiba, suara Warto hilang. Aku menoleh. Warto tak ada. Ember pasirnya masih di tepi sungai, cangkulnya tertancap. Tapi dia lenyap. Aku memanggil, "Warto, Warto!" Suaraku menggema, tapi tak ada jawaban. Aku mencoba mencari ke sekeliling. Tak ada jejak. Tanah basah itu kosong, licin, tak ada bekas kaki siapapun. Keringat dingin membasahi punggungku. Jantungku berdegup cepat. Aku tahu ini bukan hal biasa. Saat aku kebingungan, hidungku kembali mencium bau itu, melati basi. Kali ini lebih menyengat, menusuk hingga membuatku mual. Dan saat aku menoleh ke arah hutan, aku mendengar sesuatu. Suara gamelan, sayup-sayup dari balik pepohonan gelap. Lirih tapi jelas. Irama yang lambat, berat, seperti gamelan yang dimainkan di dasar bumi. Aku terpaku. Suara itu begitu aneh, tak mungkin berasal dari manusia. Lalu, di sela suara gamelan, terdengar panggilan. "Sastro." Aku terdiam. Itu suara ibuku. Padahal ibuku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Suara itu terdengar jelas, penuh kasih sayang. Sama seperti dulu saat beliau memanggilku pulang dari sawah. Kakiku melangkah tanpa sadar. Aku merasa seperti anak kecil lagi, ingin segera menyahut. Namun, di detik itu, tubuhku terasa berat. Ada bagian diriku yang sadar, menolak, menahan langkahku. Karena aku tahu, itu bukan ibuku. Saat aku menahan diri, kabut di depan menipis. Aku melihat sosok samar berdiri di antara pohon, berambut panjang, wajahnya tak jelas, tapi tubuhnya memakai kain batik milik ibuku. Sejak malam melihat sosok itu, aku mulai kehilangan pegangan. Aku tak tahu lagi mana mimpi, mana kenyataan. Setiap kali aku memejamkan mata, aku berada di tempat yang sama, sebuah pasar besar di tengah kabut. Pasar itu ramai, orang-orang lalu lalang, tapi tak satu pun dari mereka punya wajah. Hanya bayangan dengan tubuh manusia, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Mereka bergerak pelan, membawa barang-barang aneh, kendi yang mengeluarkan cahaya hijau, ayam hitam dengan 3 kaki, kain yang berlumuran tanah. Aku ingin lari, tapi kaki tak bisa.
Aku hanya bisa berdiri di tengah kerumunan, merasa dadaku semakin sesak. Setiap kali aku terbangun, tubuhku basah oleh keringat dingin. Tapi anehnya, pasir di emberku selalu penuh. Seakan meski aku tidur, seseorang tetap bekerja untukku. Malam demi malam, aku makin goyah. Aku melihat hal-hal yang tak seharusnya ada. Bayangan berjalan di tepi sungai tanpa tubuh. Suara-suara berbisik di telingaku, padahal aku sendirian. Kadang, aku merasa ada tangan lain menggenggam cangkulku. Puncaknya terjadi seminggu setelah Warto menghilang. Aku kembali ke sungai, dan di sana aku melihat Warto. Ia berdiri, tersenyum kaku, tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Matanya kosong, putih seluruhnya. Kulitnya pucat seperti lilin yang meleleh, dan senyumnya terlalu lebar, terlalu panjang hingga hampir menyentuh telinganya. "Sastro, ayo kerja," katanya dengan suara parau seperti kerikil digesek. Aku mundur ketakutan. Itu bukan Warto. Itu sesuatu yang menyerupainya. Tapi sebelum aku bisa lari, tubuhku kaku. Sekelompok orang muncul dari kabut. Mereka duduk melingkar, mengenangkan pakaian adat kuno, kepalanya tertutup kain hitam. Di tengah lingkaran, ada makanan tersaji, nasi, ayam ingkung, bunga, dan kendi berisi air. Aku terhuyung, aku baru sadar, aku duduk bersama mereka. Tanganku memegang piring, mulutku mengunyah sesuatu. Aku tak tahu kapan aku mulai makan. Aku tak tahu dari mana makanan itu datang. Aku hanya tahu salah satu dari mereka menatapku. Ia tak berkedip, wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi aku bisa merasakan senyumannya. Senyuman yang menusuk jauh ke dalam kepalaku. Aku menoleh ke samping dan melihat Warto duduk di sebelahku. Dengan wajah tanpa mata itu, perlahan berbalik menatapku. Sejak malam itu, aku merasa bukan lagi diriku sendiri. Bayangan pasar tanpa wajah, sosok Warto yang kembali dengan mata kosong, dan jamuan di tengah kabut, semuanya bercampur, menempel di kepalaku, tak bisa kulerai. Tapi, entah mengapa, aku tetap datang ke sungai. Setiap malam, tubuhku seperti ditarik, dipaksa. Kalau aku mencoba melawan, rasa sakit muncul dari dalam kepala, seperti ada sesuatu yang berdenyut menghantam tempurung otakku dari dalam. Dan semakin aku datang, semakin tipis batas antara dunia ini dan dunia mereka. Kabut turun lebih cepat, menutup jalan bahkan sebelum aku sampai di tepi sungai. Udara makin dingin, menusuk tulang. Bau melati basi itu kini selalu ada, bahkan di rumahku sendiri. Istriku pernah bertanya, "Mas, kenapa belakangan ini bajumu bau bunga? Bukan melati segar, tapi seperti bunga kuburan." Aku hanya terdiam. Aku tak bisa menjawab. Kalau ku ceritakan yang sebenarnya, siapa yang akan percaya? Malam itu, aku kembali ke sungai. Tak ada suara jangkrik, tak ada burung hantu. Hanya suara air yang berat, seperti tertahan sesuatu. Aku bekerja sebentar, lalu berhenti. Tangan dan kakiku bergetar. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Benar saja, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Irama kendang pelan, gong berat yang bergetar di dada. Dan di sela-sela irama itu, suara-suara lain mulai terdengar. Bisikan, banyak sekali,
Tak hanya satu, tapi puluhan, seperti orang-orang yang berkerumun di sekelilingku, meski mataku tak melihat siapapun. Aku tak mengerti apa yang mereka katakan, bahasanya asing. Tapi di tengah bisikan itu, ada satu suara yang paling jelas. Suaraku sendiri, dari arah lain. Sastro, ikut aku. Tubuhku gemetar. Aku menoleh. Di balik kabut, aku melihat diriku sendiri dengan tubuh dan wajah yang sama persis. Ia berdiri, tersenyum samar, seolah sudah lama menungguku. Aku ingin berlari, tapi kakiku tak bisa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan, tapi setiap kali ia maju satu langkah, seluruh kabut berguncang. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di hadapanku. Dan saat ia menatapku, aku merasa jiwaku ditarik keluar. Aku menutup mata, berharap itu semua mimpi. Tapi saat kubuka kembali, aku melihat diriku sendiri sedang menggendong cangkul, sementara aku hanya bisa berdiri di luar tubuhku, menonton, tak bisa kembali. Aku tidak tahu lagi, aku ini siapa. Apakah aku masih Sastro atau hanya bayangan dari Sastro yang dulu pernah hidup? Tubuhku berjalan sendiri. Aku melihat tanganku mengayun cangkul, mengisi ember-ember dengan pasir. Tapi aku tahu itu bukan aku. Itu tubuhku dikendalikan sesuatu. Aku ingin berteriak, aku ingin kembali, tapi ada suara-suara lain di sekitarku, menertawakan, tak pernah berhenti. Kabut semakin tebal, dari dalamnya mereka muncul, orang-orang bunian. Puluhan, mungkin ratusan, mereka berdiri melingkar di sekeliling sungai. Wajah mereka samar, sebagian tanpa mata, sebagian tanpa mulut. Tapi aku bisa merasakan pandangan mereka menusuk ke dalam tubuhku. Dan suara gamelan semakin keras. Tarian bayangan bergerak di antara kabut, lambat, berulang, seolah-olah waktu berhenti di lingkaran itu. Aku melihat Warto di antara mereka. Ia ikut menari, matanya kosong, senyumnya lebar, tubuhnya kaku seperti wayang kayu. Sastro, bisik mereka serentak, suara itu berat, bergema, datang dari segala arah. Aku menutup telinga, tapi bisikan itu tetap ada di dalam kepalaku. Semakin lama semakin keras, hingga aku tak tahu lagi mana suaraku sendiri, mana suara mereka. Lalu, sosok diriku yang lain, yang sejak tadi berdiri di tepi sungai, melangkah. Ia mendekat, menatapku dengan wajahku sendiri. Dan ia berkata, "Kau sudah di sini, kau sudah jadi bagian kami, terimalah." Aku mencoba menolak, tapi tubuhku bukan milikku lagi. Tanganku bergerak mengikuti irama gamelan, kakiku melangkah ke tengah lingkaran bunian. Aku melihat sekitar, semua wajah samar, tersenyum, senyuman yang sama, senyuman yang menelan kewarasan. Aku tahu, aku sudah tak bisa kembali. Tapi yang paling menakutkan bukanlah itu. Yang paling menakutkan adalah, aku tak lagi yakin siapa sebenarnya yang tinggal di tubuhku sekarang. Apakah aku yang asli sudah hilang, ataukah aku yang berdiri di luar, terjebak selamanya sebagai bayangan? Yang ku tahu, setiap malam aku tetap datang ke sungai. Aku tetap menggali pasir. Orang-orang di kampung melihatku, mereka menyapaku. Tapi di dalam kepalaku, aku masih mendengar bisikan itu berputar, tak pernah berhenti. Sastro, Sastro, Sastro. Kadang aku berpikir, mungkin aku sudah mati, mungkin aku hanya boneka digerakkan oleh bunian. Dan mungkin suatu hari nanti orang-orang kampung akan menyadari bahwa yang mereka lihat bekerja di sungai bukan lagi manusia.
Aku tak tahu kapan itu akan terjadi. Aku hanya tahu setiap malam bisikan itu semakin keras, lingkaran itu semakin rapat, dan aku semakin yakin aku tak akan pernah bisa lepas. Dan sekarang, saat aku bercerita ini padamu, aku tak lagi yakin apakah aku benar-benar Sastro yang masih hidup, atau kau sedang mendengar suara dari seseorang yang sudah lama dibawa pergi. Jika kalian masih bersama suara ini sampai akhir, mungkin sekarang kalian juga mendengar bisikan yang sama. Bisikan yang pelan tapi mendekat. Jangan biarkan ia masuk, jangan biarkan ia memanggil namamu. Kalau cerita ini membuat bulu kuduk kalian berdiri, tekan tombol like sebagai tanda kalian masih berada di dunia ini. Subscribe untuk mendengar lebih banyak kisah dari balik kabut, dari tanah yang tak pernah benar sunyi. Dan tuliskan pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalianlah yang akan kubisikkan berikutnya.